Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan pembelajaran jarak jauh subtema 1 sumber energi kelas 4 pembelajaran ke-1. Anak sekalian, energi sangat penting bagi kehidupan kita. Karena semua makhluk hidup itu membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari ya. Pertama, kita akan berdiskusi. Ayo berdiskusi. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi ini. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Coba kita amati ya. Nah, ini dia ya. Nih, kamu amati baik-baik. Ada pohon, ada Buddha sedang berjemur, ada adik, ya. Nah, lihat ya, bagus ya. Lalu, apa yang diceritakan gambar di atas tadi yang ini ya? 2. Sebutkan gambar-gambar yang mendukung alasanmu. 3. Tuliskan gambar lainnya untuk mendukung pendapat. Ya. Tuliskan gambar lainnya untuk mendukung pendapat. 4. Berikutnya, buatlah tulisan dengan menggunakan jawaban-jawabanmu di atas. Buatlah tulisan dengan menggunakan, jadi dibuat semacam rangkuman ditulis ya di sini. Dibuat sebuah tulisan deskripsi di sini ya dari jawaban tadi. Sumber energi, apa yang membuat bumi menjadi hangat? Apa sih yang membuat hangat? Coba kita pikir ya. Kok bisa hangat ya? Ayo kita mencoba. Nah ini, basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, 2 lembar kertas. Jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas dan sisanya letakkan di tempat teduh. Amati dan tulislah perubahan yang terjadi pada benda tersebut setelah 15 menit, 3 menit, dan 6 menit. Sambil menunggu saat pengamatan, kamu bisa membaca kisah Ali si biji energi dan mengerjakan tugas selanjutnya. Ya, indah kan? Nah ini nanti tabel pengamatannya dibuat seperti ini. Ya. Kemudian kalau sudah dikirim ke Google Classroom atau ke WA Group. Apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat teduh? Diskusikan dengan teman ya. Apa penyebab perubahan dan perbedaan tersebut? Apa penyebabnya ya? Ditulis. Buat di sini dalam bentuk tabel seperti ini. Kemudian laporan kegiatan percobaannya. Nama percobaannya apa tadi? Tulis. Tujuannya apa? Alatnya apa? Dampaknya apa? Kesimpulannya apa ya? Nah, setelah mencoba, ayo kita membaca. Ingat ya, banyak baca, banyak tahu, banyak pengetahuan. Sehingga kita menjadi orang yang cerdas, pintar, karena banyak baca. Baca ini ya, baik-baik. Lalu, sekarang, temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran atau mind map ya, peta pikiran. Apa sih manfaatnya matahari? Buat ya. Kamu pasti bisa ya. Sampaikan hasil kepada temanmu, dipresentasikan. Kalau udah dibuat mind map atau peta pikiran, dipresentasikan. Boleh ke mama, boleh. Nah sekalian, energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberi Tuhan untuk umat manusia. Jadi ada matahari, ya. Ada sumber daya alam tumbuhan, air dan sebagainya. Sekarang coba diskusi ya, ayo berdiskusi. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Coba amati gambar berikut dan sampaikan hasil pengamatanmu kepada temanmu di sebelahmu atau di kelasmu atau di rumahmu. Ya, diamati apa yang terjadi. Coba lihat, gambar bagus kan? Sedang apa ini? Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Nah, gimana nih kalau permintaan jagungnya tinggi masyarakat? Nah, coba dijawab ya.
Apa yang dilakukan apabila agar permintaan terpenuhi? Apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Supaya orang bisa mengkonsumsi jagung ya, bukan daging, jagung ya. Nah, sekarang berikutnya, ayo membaca. Bacalah teks berikut, pasti pengetahuan tentang sumber daya alam. Dibaca terus sampai ke bawah. Lalu jawab pertanyaannya. Nomor 1 nih. Berdasarkan teks, berikan masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperoleh dan yang dapat dipenuhi. Gampang kan? Gampang ya, pasti bisa. Asal baca dulu. Kedua juga begitu. Berikan 3 contoh lain sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbarui. Ya. 4, 5. Sampaikan hasilnya kepada teman kumpul dan diskusikan. Sampaikan, didiskusikan, dipresentasikan kepada teman. Ya. Nah, berikutnya setelah digambar, dibuat peta mind mapping. Nah, kalian berarti sudah mencoba belajar pada hari ini. Nah, sekalian, setelah kalian membaca, coba, kemudian berdiskusi, tentu kamu mendapat pengalaman yang menarik. Coba renungkan. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Apa hal tersebut berguna dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana proses selama belajar? Adakah hal lain yang ingin kamu ketahui? Teruslah belajar, bekerja sama dengan orang tua ya, dengan maaf, adik, kakak dan sebagainya. Nah, sekalian yang baik hatinya, berikutnya adalah kita akan tutup dengan ayo bernyanyi ya, ayo bernyanyi nanti pada pembelajaran yang kedua. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya di kelas 4A yang cerdas, sinergi, dan bahagia selalu. Selamat siang.